di zaman modern saat ini, penyakit-penyakit berat kalau saya boleh katakan itu ternyata subhanallah menjadi penyakit yang sudah menjadi apa ya, langganan banyak orang terus sekalian. Oke, jadi WHO sendiri mengatakan bahwa 80% kematian di seluruh dunia itu akibat penyakit jantung dan kanker. Penyakit jantung, kita akan bahas jantung nanti sedikit. Oke, penyakit jantung dan penyakit kanker. Dan itu semua sebenarnya kalau kita mau cegah, bos sekalian, kita mau cegah itu bisa. Guru saya waktu saya pernah belajar tentang kesehatan Islam seperti di Malaysia, dia bilang kalau kamu mau lihat sehatnya jantung seseorang, tinggal kamu lihat karang giginya, dia bilang. Karang giginya. Jadi kalau karang giginya banyak, kemungkinan besar jantungnya banyak masalah, dia bilang. Karang gigi itu menandakan apa? Menandakan asam. Ya, karang gigi dalam gigi manusia itu kalau semakin banyak itu menandakan tubuhnya terlalu asam. Jadi kalau dibersihin gimana? Dibersihin ya bisa, gitu kan. Cuman kalau nggak ngubah apa yang dimakannya, insya Allah juga akan bermasalah. Tetap akan bermasalah. Jadi bukan cuman masalah secara strukturnya, bos sekalian. Oke, nah kita akan bahas satu demi satu. Mudah-mudahan cukup. Baik, bos sekalian, kita akan bahas konsep sehat dalam Islam. Karena selama ini banyak orang memahami konsep sehat dalam Islam itu seperti apa. Saya akan jelaskan dengan sebuah hadis yang sangat sederhana, bukan sederhana, yang cukup sering kita dengar. Hadis ini berbunyi, Nabi SAW bersabda bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Innal halal bayin wa haramu bayin wa innal bainahuma mushtabihan. Bahwa yang sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Tapi dalam hadis ini, bos sekalian, Nabi SAW menyebutkan dengan sebuah perkataan atau dengan sebuah kata-kata yang menarik. Jadi Nabi bilang bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia, ala wa innal fil jasadi mudghatan iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu, kata Nabi SAW. Beliau menyebutkan bahwa ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Oke, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah semua. Kalau daging ini rusak, salah semua. Ketahuilah daging itu adalah ya, kolbu ya. Hati, kalau hati terminologi medis mungkin kita akan bahasnya hati itu liver, tapi di sini bukan hati itu, karena ini bahasan daging. Oke, nah bos sekalian, ternyata yang dimaksud di sini adalah kolbu ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia heart sebenarnya. Jadi kalau secara substansi sebenarnya, kalau saya boleh mengambil dari beberapa rujukan, ternyata yang dimaksud Nabi di sini secara konsep sehat itu sebenarnya bermula dari sehatnya jantung. Makanya Nabi lihat tadi takwa itu di sini kata Nabi. Jadi letakkan sebelah kiri. Pertanyaannya, bagaimana cara atau bagaimana kita bisa tahu jantung kita itu sehat atau enggak? Misalnya Anda nggak usah datang atau Anda nggak perlu sampai datang periksa EKG, datang ke dokter jantung untuk ngecek jantung kita sehat atau enggak. Gampang sekali. Dengan cara apa? Lihat waktu tidurnya, benar nggak? Atau bisa tidur dengan baik nggak? Kalau waktu tidurnya atau tidurnya nggak benar, ada yang nggak beres dengan jantungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gampang nggak buang air besar? Ya, kalau dia sulit buang air besar, ada yang nggak beres dengan jantungnya. Gitu ya. Jadi ini banyak sekali tanda-tanda kalau orang ada gangguan di jantung. Ya, termasuk seringnya seseorang itu berdebar-debar, ketakutan. Ya, itu juga termasuk salah satu yang menandakan masalah di jantungnya. Terus jantung ini bisa bermasalah karena apa? Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam sebuah ayat gitu kan. Jadi kolbu ini menjadi salah satu kata yang sering banget disinggung-singgung oleh Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sering menyebutkan atau membaca sebuah doa yang sering banget kita dengar, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taati. Jadi prinsipnya secara fisik, saya nggak bahas secara ruhiyahnya, kita bahas secara fisik aja. Ternyata kalau mau sehat tubuh kita, maka perbaiki jantung. Pertanyaannya, jantung itu berbagi dengan apa? Sekarang kita balik, jantung itu bisa bermasalah karena apa? Oke, nah jantung bisa bermasalah secara fisik ya, sebenarnya pastinya karena produk makanan. Produk itu adalah produk yang berhubungan dengan minyak-minyakan terutama. Ya, jadi kita mengenal beberapa jenis minyak, ada namanya minyak atau asam minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh, sama minyak yang mengandung asam lemak jenuh. Ya, jadi asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Yang jenuh apa? Seluruh produk-produk yang dimasak dengan menggunakan minyak kelapa, minyak goreng seperti itu. Itu lemak tak jenuh semua. Dan yang paling membahayakan sebenarnya justru malah kalau minyak itu sudah mengalami oksidasi tingkat tinggi, yaitu minyak yang berwarna hitam. Enak nggak rasanya? Enak. Ayam, bebek digoreng pakai itu buena empol, Pak. Ya, tapi bikin masalah sebenarnya, ya, karena sudah mengalami oksidasi yang terlalu berlebihan. Oke, terus solusinya apa? Solusinya apa? Ganti saja minyaknya, ya, ganti saja minyaknya dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, tapi kandungannya beda. Yaitu apa? Minyak-minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Kalau bahasa nutrisinya unsaturated fatty acid, ya. Apa salah satu contohnya? Banyak contohnya, Bu. Saya berikan beberapa, saya bawa karena kalau dibawa contohnya Anda mudah-mudahan bisa langsung ingat. Yang ini pertama minyak biji anggur.
grapeseed oil. Ya, pertama ini. Yang kedua, ya, ini minyak zaitun. Ya, saya termasuk pemakan minyak. Ya, sahur tadi pun saya nggak makan apa-apa, cuman makan minyak sama minum air saja sama kurma 3 butir. Cukup. Ya, minyak. Ini grapes, ini minyak zaitun ya. Minyak zaitun yang terbaik yang ada di mana? Yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu la syarqiyati wala gharbiyah. Minyak yang tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur, pohonnya maaf. Ya, dalam surat An-Nur, la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Di mana? Kalau menurut yang saya baca dan para ahli-ahli naturopati mengatakan minyak terbaik itu justru malah letaknya ada di Palestina. Jadi minyak zaitun terbaik itu letaknya ada di Palestina. Dan kalau ini kan Spanyol. Oke. Apa minyak lagi? Lagi banyak Pak stoknya Pak. Ini minyak. Kalau ini VCO. Bedanya sama 3 ini apa? Beda. Kandungannya beda semua. Minum sekaligus boleh nggak? Boleh aja kalau mau. Tapi rasa minyak ya begitulah. Ya. Apa bedanya semua? Yang jelas kalau untuk, jadi gini, lemak itu dia bisa memberikan energi kalau terbongkar, terutama lemak-lemak yang bersifat lemak jenuh, maaf, kalau terbongkar dan menjadi lemak baik, gitu ya. Makanya kita disuruh bergerak. Nah, ternyata minyak-minyak seperti ini, Bapak sekalian, ini bisa memberikan energi tapi untuk jangka panjang. Dia butuh waktu beberapa saat, beberapa jam untuk diolah tubuh. Ya makanya nggak langsung cepat. Jadi kalau Anda lemes jangan minum minyak, lama segernya. Tapi kalau lagi lemes Anda makanlah karbohidrat yang rasanya manis. Cepat. Makanya kita disuruh Nabi SAW makan kurma kan, karena lagi lemes tuh. Suruh makan yang manis-manis, tapi tidak semua manis itu sama ya, nanti kita bahas. Kalau ini jelas semua minyak-minyak ini kalau Anda makan, maka dalam riset yang saya baca itu jantung Anda akan clean, jantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali 2 kali, Anda harus rutin minumnya ya. Termasuk VCO ini salah satu yang saya senang ya. Sekarang pun saya lagi minum ini. Kenapa? Karena VCO ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di air susu ibu. VCO ini punya. Makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya, orang minum VCO ini biasanya BAB-nya bersih kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya ya. Tapi jangan dipelototin gitu terus, iya bener ya, gitu, enggak gitu ya. Sekilas saja. Biasanya para pelaku food combining seperti itu, mereka kalau melihat badannya hari ini benar atau enggak, mereka ngelihat BAB-nya, fesesnya maaf ya. Kalau fesesnya benar, ya benar gitu kan. Feses itu warnanya gimana? Anda googling aja, nggak usah kita bahas sekarang, nanti ilfil ya.